ibarat bintang. Gue tuh yang di atas paling tinggi, yang bersinar paling terang, tapi gue sendirian. Halo, halo. Hai. Balik lagi di channel kita Coffee Keju. Yeay, kita mau nge-review buku. Sebenarnya ini sempat kita tunjukin juga di video yang kemarin. Iya, video book tag ya. Jadi, ini buku dari Calvi Syahrin. Yeay. Jadi dari judul hampir mirip juga ya. Yang tahun pertama dulu, lebih duluan. Oke. Ini judulnya Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Iya. Sebenarnya udah lama kan aku pengen beli ini. Iya, udah lama. Aku ingat pertama kali aku lihat buku ini itu di kasir kan ada yang ditempel tuh, Iya, di ada. Gramedia kan, yang ditempel gitu kan. Terus aku tanya ke mbaknya, Mbak boleh lihat nggak? Terus aku baca, iya aku pengen beli tapi Masih ragu pada saat itu. iya. Terus terakhirnya ini jadi kebeli pas ada promo di gramedia.com. Iya. Terus Bang Pal juga mau patungan ongkir sekalian beli sama yang ini. Iya. Aku pengen kali baca yang itu. Jika tak pernah jadi apa-apa. Akhirnya ya udah kita beli dua-duanya. Yeay. Bagus gitu ya kan? Save good for last. Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Oh, dari cover dulu ya. Covernya bagus ya. Hitam Aku suka. gitu. Terus ini Nyiki, ini timbul kan ya? Iya. Tulisannya. Mm-mm. Keren sih covernya. Iya. Warnanya hitam, pink, Blackpink. Aku baru mau bilang itu. Ininya juga isinya cute kali. Iya, sangat. Pink-pink semua gitu. Aku karena pertama kali baca itu yang satu lagi, jadi aku kirain kayak nggak tahu yang ini tuh bakalan gimana. Ternyata pasti girly ya gitu. Ini penerbitnya Gagas Media. Mhm. Terus jumlah halamannya ada 224 halaman. Kita beli kemarin harganya 74.800. Iya, Itu karena ada diskon. promo kemarin Yes. ini. Penulisnya dong. Penulisnya Alfi Syahrin. Aduh, halo Kak Alfi. Iya. Dan, Tunggu dulu, ini genrenya masuk kemana? oh, self improvement. Self improvement. Jadi dia ditulisnya pakai kayak potongan-potongan kisah hidup seseorang Iya. gitu. Terus tiap isinya itu Menggetarkan jiwa raga. terlalu relate gitu. Iya. Makanya sampai kayak ini Kak Alfi ini kisah hidup dia semua apa gimana sih kok? Iya. Kayaknya nyampe kali gitu loh pesannya. Realistis sekali. Iya, realistis sekali. Ya itu yang kita rasain kalau kita ada di posisi itu gitu. Yes, ya ada 45 cerita gitu lah ya jadinya. Terus pas awal aku bacanya nggak berurutan, tapi kok rasanya nggak adil gitu. Jadi Neng ulang lagi. Ulang lagi aku baca dari awal. Dari awal. Ya, aku baca dari awal sih. Pertamanya cuma dari daftar isi, aku cari yang kayaknya relate itu aku baca gitu. Tapi ternyata semua relate gitu. itu kayak ada masalah-masalah gitu kan ya Neng. Itu kayak dari yang paling ringan sampai yang paling berat nggak sih? Yes, benar. Dari yang kayak menye-menye secret admirer Bener. sampai yang harus apa ya? Milih. Iya, milih gitu. Ya kalau mau tau beda apa ya baca dong. Aku suka sih dia nulis kayak kita ngomong sama temen gitu. Iya, dia kan memang kayak gitu. Nulis. Kita nggak ngerasa digurui, tapi memang waktu baca aku kayak bukan ngerasa bersalah sih, kayak oh berarti kalau gini aku salah ya gitu. Iya, kayak gitu. Oh berarti yang seharusnya aku lakuin tuh begini gitu. Nggak begini, nggak yang ini sebenarnya. Berasa kayak curhat beneran, Iya, benar. tanpa kita harus ngutarain apa. Ngapain? Iya benar. Ya, solusinya dia juga kasih. Iya kan? bener. Terus kayak sepenggal ayat-ayat Al-Quran tuh yang bener-bener bikin kayak aduh gitu. Yes. Selama ini kita baca, Tapi, baca artinya ya udah gitu. Nggak tahu kalau itu ternyata relate ke yang ini gitu. Bener. Aku rasa sih kenapa judulnya ini, terus kenapa ininya pink, itu memang kayak masalah jatuh cinta tuh memang mostly ke perempuan gak sih? Mungkin ada laki-laki satu atau dua gitu, tapi kan mostly ke cewek. Iya, minyi-minyi soal cinta itu kan biasanya perempuan. Kaget aja gitu, ini masalah cewek, kenapa yang nulis cowok gitu? Iya kan Neng, dia mengerti. Lanjut kita ke buku kedua, biar nanti kita ambil reason kenapa kita harus baca buku itu. Kedua, Jika kita tak pernah jadi apa-apa. Ini bukunya warna apa Neng? Ini warna kuning ya. Iya. Orange, Cantik loh. orange-nya aku suka. Iya, nggak mencolok gitu. Jadi ini masih sama Gagas Media. Ini covernya, ini ada kapalnya, aku suka. Ada kapal ya sebenarnya. Kenapa kapal ya? Iya, kenapa ya? Kalau tadi kan bunga gitu, Bunga. itu iyalah cinta tuh bunga itu kayak udah paket Oh iya, komplit gitu kan. Kalau kapal mungkin kayak perjalanan gitu Perjalanan. ya. Iya, iya, iya. Berlayar. Jadi ini masih sama Gagas Media, terus jumlah halamannya 236 halaman. Mhm. Harganya sama ya tadi 74.800. Nah, ini
isinya juga 45 cerita gitu, dan mostly sebenarnya tentang Keresahan dalam hidup gitu nggak sih, Neng? iya, mulai dari Hal kecil juga, mulai dari hal kecil gitu. Jurusan, Iya, SBN apa SBM, SNMPTN, iya. beasiswa, benar, kayak yang pekerjaan gitu. Ya kertasnya masih bikin gemes ya. Iya, kenapa ya bisa Kenapa? bikin gemes gitu? Iya kan? Soalnya biasanya kan kalau gagas, aku biasanya baca gagas yang tenlit-tenlit gitu kan ini. Hmm. Biasanya nggak yang begitu kertasnya gitu. Ini kayak bener-bener gemes. Iya kan? Kenapa semua masalah manusia tuh ada di satu buku ini? Emang Kak Alfi pernah ngalamin semuanya atau gimana sih gitu? Ya coba Kak jawab. Nggak aku, kita gemes. Iya, bukan satu macam masalah satu macam manusia yang ada di sini, bermacam-macam gitu. Semua, hampir semuanya. Apalagi yang sering dialamin sama anak-anak muda Benar. biasanya. Ya, itu yang tadi kayak jurusan, pekerjaan. Sebenarnya kayak polanya itu aja gitu. Ya circumstance itu aja. Itu aja. Butternya di situ. Terketurunan lo mungkin gitu juga. Iya. Jadi part yang paling Neng suka di antara keduanya, dua-duanya. Yang mana dulu nih? Yang sini Iya. aja dulu ya. Kayak dibikin mikir, habis baca babnya, terus mikir gitu. Hmm. Halaman 103, judulnya Terlambat Lulus. Lulus cepat itu bisa baik, bisa buruk. Namun yang ku tahu pasti, jangan dipetik buahnya kalau belum matang. Iya. Dari awal aku udah sialan. Apalagi kayak kita yang semester tua ini kan. Iya, karena kemarin tuh kayak yang memang ngejar kali gitu Iya, kan. aku tapi udah kesini kok kayak cepet ya. Malah jadi nggak percaya gitu. Mhm. Kayak gitu aku banyak diem loh di sini aku. Speechless Neng. Iya. Terus halaman 111 itu tekanan anak pertama. Oh iya, karena Neng anak pertama ya. Relate kali. Dan anak pertama selalu jadi yang dinanti-nanti kehadirannya, diharapkan kesuksesannya. Namun anak pertama selalu jadi beban bagi dirinya sendiri. Tapi sebenarnya dikasih sudut pandang lain gitu. Iya, anak pertama punya bebannya sendiri, anak kedua juga, anak ketiga Iya. juga gitu. Anak terakhir gimana gitu. Bahkan dia ngasih pandangan orang tua sendiri tuh gimana gitu. Kita ngerasa enggak kayak yang anak pertama selalu ngerasa orang tuanya tuh selalu dikasih gitu. Iya. Sementara dalam pandangan orang tuanya, oh ya orang tuanya tuh udah kayak cukup gitu ngasih ajarannya Iya, gitu. nih kau udah siap nih, adik masih ada, jadi Iya. ke adik dulu gitu kan. Kayak iya gitu. Semua tuh ada bebannya masing-masing. memang. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Bener. Lagi anak kedua dari 3 bersaudara. Bapak kayak aku dibuka kali gitu. Iya ya. Iya. Hampir sedih mau nangis tapi iya ya. Terus ada lagi di situ. Oh, aku banyak di sini. Terus ada 71 fenomena sampai aku lihat deh. Fenomena kesuksesan di usia muda. But it's just lonely up here. Impian tuh kayak yang selama ini ya udah mimpi aja gitu. Tapi setelah baca yang di bab ini tuh kayak ya aku mimpi. Tapi mikirinnya tuh yang positifnya doang. Enggak mikirin yang negatifnya ntar gimana gitu kan. Enggak cuma mimpi yang ketinggian ada di Forbes gitu. Iya. 30 under 30. Terus aku teringat lagunya Bruno Mars, Yang Billionaire. I wanna be on the Oh, cover bener-bener. of Forbes magazine. Ya gitu sih, kayak dipatahkan, tapi sebenarnya bukan bener-bener dipatahkan gitu. makasih sudut pandang lain kali ya. Iya. Ya karena memang kalau misalkan puncak kesuksesan gitu kan kita masih muda gitu. Tapi mungkin aja kita banyak juga ngelewatin hal-hal Bener. kecil gitu kan. Dia pakai tuh sepatu orang-orang yang sukses pas Iya bener. masih muda gitu. Ya udah, dia bisa hidup senang memang. Yang segala dia impikan itu memang tercapai gitu kan. Tapi ya itu dia sendirian. Dia bilang tuh ibarat bintang. Gue tuh yang di atas paling tinggi, yang bersinar paling terang, tapi gue sendirian. Nggak ada bintang lain. Sedangkan bintang-bintang lain tuh mereka kayak nggak terlalu terang, Tapi mereka rame gitu. Aku sih itu aja. Kalau Gompal? Aku dari buku itu ya, itu yang ini Neng, salah jurusan. Salah jurusan. Iya, itu kayak kita salah jurusan, kita ngerasa kita salah jurusan. Terus kita kayak dulu SMA mikirnya, aku nih majoringnya di sini nih, aku mau kuliah ini juga gitu. Tapi ternyata enggak gitu kan. Ya kita pikir lagi kalau misalkan kita ngikutin majoringnya kita di mana gitu, itu kayak aduh gini aja yang dipelajarin, nggak ada berkembangnya. Bener sih, kalau kita salah jurusan kayak jadi belajar hal baru gitu. Bener. Tapi ya sangat susah. Kita mahir sesuatu tuh karena jalan yang kita nggak bisa tebak dari mana gitu. Iya, bahkan kayak yang besar apa kayak Steve Jobs, terus Iya. kayak Bill Gates, mereka juga nggak lari-lari. Ini aku mau bikin ini. Iya. Ini
Nanti kalau aku udah dewasa nih, aku bakalan kayak gini kan kayak Iya. gitu. Beasiswa. Nampar ya, kayak dia ngasih sisi lain gitu. Yang beasiswa itu aku juga, tapi yang di sebelumnya kan ada dua tuh kayaknya bagian beasiswa. Yang satu itu yang kayak alasan, sebenarnya alasan kau ngejar beasiswa kali itu tuh dua apa gitu Iya, kan. betul. Terus yang satu lagi tuh kayak yang sadar sebenarnya kalau memang cuma mau kuliah ke luar negeri kayaknya nggak harus pakai beasiswa deh. Iya. Jadi beban juga kan. Beasiswa tuh kan salah satunya dari pemerintah. Pemerintah dapat uang dari rakyat gitu. Ini dengan uang rakyat nih yang udah muliakin kamu bisa apa? Iya gitu. Itu kayak iya gitu. Terbuka lagi gitu. Iya. Oke, buku kedua yang bagian paling Neng suka. Ini jika kita tak pernah jatuh cinta tempat dimana. Ini judulnya Kasihan Gadis Itu. Mengapa menanti bunga darinya bila kau bisa menanam bungamu sendiri? Iya, aku baca itu, ya Allah. Ini aku bacain aja ya. Di sudut kamarnya yang gelap, di jalanan yang sepi, dimanapun dia berada, dia mencari sisa kepingan hatinya yang telah pecah dan berdebu, mengoleksinya kembali, menyatukannya seperti puzzle, memperbaiki bagian-bagian yang terluka dengan rasa sabar dan waktu yang panjang. Namun, kasihan gadis itu. Setelah mengumpulkan kepingan hatinya, dia tak mengembalikannya ke tempat semula ke dalam dirinya. Iya, dia tuh kayak ngembalikannya malah ke orang lain gitu kan. Nanti orang lain ini ternyata juga sama halnya, hatinya kayak apa ya bahasanya, patah hati gitu kan. Akhirnya dia ngumpulin kepingan hatinya lagi, gitu aja rutenya. Iya kan? Karena memang dia harusnya ya ke dalam dirinya aja gitu. 217 masih saja sendirian membuka mataku bahwa pada dasarnya kita akan selalu sendiri, lahir sendiri, berjuang menyelesaikan masalah sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri dengan amalan masing-masing. Kayak ya udah sendiri aja gitu. Enggak masalah sih. Kita sendiri gitu kan. Toh apa-apa kita juga lakuinnya sendiri. Yes. Flying solo. I'm flying solo, I'm flying without you. Aku almost suka semuanya bener ya, karena semuanya memang kayak relate, nggak ke akunya pun kayak ke kehidupan gitu kan. Terus tapi itu bagian yang paling ini kayak yang itu ya judulnya ya. 109 coba kita buka ya. Iya. Iya. Dia adalah laki-laki yang baik, kau adalah gadis yang tahu batasannya. Sayangnya, kalimat-kalimat ini hanya ada di awal cerita. Padahal dia kan biasa gitu sih, cewek gitu. Itu cowok baik gitu. Iya kan, dan aku tuh tahu batasan aku tuh di mana. Yes. Gitu. Kalau sudut pandangnya kita di dalam batasan itu ya. Tapi Bener. kalau sudut pandang orang lain, ini cewek apaan gitu Iya, kan. bener. Pokoknya itu boy, semua dari buku itu. Ada satu quotes ini aku suka kali. You've just saved your heart, and it's the most beautiful thing you've ever done to yourself. One day you'll teach your kids this list. Itu tuh di Resiko Jatuh Cinta Diam-Diam. Jatuh Cinta Diam-Diam telah mengajarkanmu untuk menjaga hati dari hal yang tak pasti. Kalau udah diem-diemnya hilang, gak enak. Iya, Gitu kan kata bener. dia. Bener. Kalau udah diem-diemnya hilang, beda rasanya Yes. gitu. Kayak nggak seru ya. Terus kalau buku ini kayak yang dia abis misalkan satu bab gitu kan. Terus dia kayak abis dari baca buku ini, kamu gini-gini ya nggak sih? Iya, dia ngasih kayak apa ya, arahan. Iya, arahan gitu. Ya udah, yuk mulai sekarang gini-gini gitu. Dan kenapa harus baca buku itu? Dua-duanya. Seperti yang kita bilang, ini relate ke kehidupan. Mungkin nggak ke kehidupan kita, tapi orang-orang di sekitar kita pasti Pernah ngerasainnya gitu. Bahkan di sini ada beberapa cerita yang kayaknya aku kali gitu. Iya. Cocok buat dibaca anak-anak muda. Pikirnya dari segala aspek gitu kali ya. Benar, dari sudut pandang Iya, sudut berbeda. pandang berbeda, jangan sudut pandang kita aja gitu. Benar. Buat orang-orang yang putus harapan Iya, hidup, benar. frustrat, bingung gitu, tuh buku cocok banget. Iya, benar. Karena self improvement juga. Iya, gak cuma ngasih ajaran harus gimana, tapi dia juga jadi ngubah pola pikir. Iya. Jadi nggak pas di masalah ini aja, ntar pas ada masalah lain, karena pola pikir kita udah terset gitu kan, jadi ya tahu gimana Iya. cara ngadepinnya gitu. Ya bener sih Neng, aku setuju gitu. Terus kalau yang ini buat orang-orang yang patah hati, Yes. kalian baca di buku itu. Jadi kita kayak tersadarkan gitu. Memang sih cinta kan universal ya, ke pasangan, ke orang tua, ke saudara. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh cinta ke diri sendiri. Padahal paling deket gitu. Paling deket tapi dilupain. Iya. Maaf ya. Apa habis baca buku itu tuh kayak yang bener bisa makin mencintai diri sendiri gitu. Iya. Iya. Makasih. Iya. Ini kalau misalnya dipajang bagus loh. Iya bener tuh kalau Gini begitu. kan? Iya. Ntar kalau ada sambungannya bisa. Iya. Jadi kita kasih berapa bintang?
Neng berapa? Ku Skala 1 sampai 5 deh. yang ini 4, yang ini 3,8. Wes. Kalau Bang Pak. Sama lah. Yang ini kayak 4,5 kali ya. Yang ini 4. Oke. Tetap kita paling suka yang ini ya. Karena cewek. Iya benar. Cewek. Itu aja kali ya video kali ini. Jangan lupa. Jangan lupa dibaca bukunya. Kalau nggak salah Kak Alfi juga lagi nge-share isi bukunya, entah yang ini atau yang ini gitu, di Twitter secara gratis. Oh, di Twitter. Jadi dia nge-tweet terus kayak mungkin dibikin thread gitu. It's better lah daripada kayak yang orang nyebar-nyebar PDF gitu. Iya, mungkin karena meminimalisir itu juga kali ya Iya. Kak Alfinya. Jadi dia sebar gratis di Twitter. Jadi mungkin kalian bisa lihat potongan-potongannya di Twitter. Pokoknya jangan beli buku yang Bajakan. Jangan lupa videonya di like, Terus? di komen. Terus? Jangan lupa channelnya juga di subscribe kalau belum di subscribe. ya, apa namanya, request bakalan kita wujudin insyaallah. Pokoknya tungguin. Apa lagi nih? Dah. Thank you for watching. Yes. See ya. Dadah.